Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama gue Muhammad Yanzil, seorang mahasiswa teknik industri, dan ini adalah video yang gue bikin untuk pemenuhan tugas fisika gue. Tapi sebelum itu, opening dulu. Ada pepatah lama yang bilang, kalau matematika itu disebut sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, nah, kalau ibunya matematika, maka fisika bisa dibilang sebagai bapaknya ilmu pengetahuan. Kenapa gue bilang begitu? Karena matematika dan fisika itu adalah pasangan serasi yang tidak terpisahkan. Simpelnya gini, matematika itu adalah bahasanya dan fisika adalah aturan mainnya. Jadi semua bidang keilmuan selain butuh perhitungan matematika, pasti ngitungnya juga ngikutin aturan-aturan atau rumus-rumus dari fisika. Mulai dari kimia, biologi, sampai teknik, semuanya adalah anak-anak dari fisika dan matematika. Jadi di video ini, gue bakal bahas kenapa fisika layak disebut sebagai bapaknya ilmu pengetahuan. Kita tarik mundur dulu ke belakang, ke zaman Yunani kuno. Jadi fisika itu awalnya berkembang di zaman Yunani kuno sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Tapi waktu itu namanya bukan fisika kayak yang kita kenal sekarang. Dulu orang-orang nyebutnya filsafat alam atau filosofia naturalis. Sesuai namanya, ilmu ini ngebahas segala sesuatu tentang alam semesta dan dunia fisik. Jadi orang-orang zaman dulu itu kepo banget. Mereka nanya, gimana sih hujan bisa turun? Kenapa matahari terbit dan tenggelam? Gimana proses terjadinya gerhana? Sampai pertanyaan absurd kayak kenapa ikan bisa hidup di dalam air, tapi kenapa manusia enggak? Dan pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya. Nah, di sini ada 3 tokoh terkenal yang ngembangin filsafat alam ini. Pertama ada Thales. Dia ini gokil, karena di zaman itu orang-orang pada umumnya percaya kalau semua fenomena alam itu terikat dengan dewa-dewi. Nah, dia ini orang pertama yang mikir kalau fenomena alam itu bukan karena para dewa lagi marah, tapi karena ada sebab dan akibatnya. Dia terkenal dengan teorinya, yaitu air adalah sumber kehidupan. Terus ada Aristoteles. Dia ngebahas banyak banget soal gerak dan logika alam. Walaupun ya teori geraknya banyak yang salah kalau dicek pakai teknologi sekarang. Tapi dialah yang pertama meletakkan dasar klasifikasinya. Dan yang ketiga, Archimedes. Orang yang lari-lari keluar kamar mandi sambil teriak Eureka waktu dia nemuin konsep gaya apung. Berkat dia kita bisa tahu kenapa kapal-kapal yang gede banget dan terbuat dari besi bisa ngapung, tapi jarum yang kecil malah tenggelam. Ilmu filsafat alam bertahan cukup lama sampai akhirnya di sekitar abad ke-16 dan 17 atau di sekitar tahun 1600-an, ilmu ini berevolusi jadi apa yang kita sebut sekarang sebagai fisika modern. Muncullah nama-nama beken kayak Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan tentu saja bapak fisika klasik kita Isaac Newton. Terus apa sih bedanya fisika modern sama filsafat alam zaman dulu? Kan sama-sama mikirin alam. Nah, bedanya ada pada metode ilmiah dan eksperimen. Dulu Aristoteles cuma mikir dan berargumen pakai logika aja, tapi Galileo dan Newton, mereka melakukan uji. Jadi mereka bikin eksperimen, terus mereka ngambil data, dan mereka juga ngukur. Galileo nggak cuma ngebak bumi ngelilingin matahari, tapi dia juga nguji dengan ngelihat pakai teleskop. Dan Newton juga nggak cuma nebak apel jatuh, dia juga ngitung besar gravitasinya pakai kalkulus. Sekarang, kenapa fisika disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan? Karena dari metode ilmiah fisika ini, lahirlah cabang-cabang ilmu spesifik yang jadi pondasi cabang-cabang keilmuan spesifik lainnya, termasuk jurusan kuliah gua yaitu teknik industri. Sebenarnya di fisika itu keilmuannya luas banget, bahkan ilmu kimia itu dasarnya dari fisika. Contohnya ya reaksi kimia yang terjadi karena interaksi elektron, itu dipelajari di fisika kuantum. Ilmu biologi juga nggak lepas dari fisika. Gerakan otot kita itu mekanika dan syaraf kita juga listrik. Tapi gue juga mau bahas sedikit ya ilmu fisika yang jadi makanan sehari-hari anak teknik industri kayak gue. Kita bedah sedikit ya. Yang pertama mekanika. Ini bisa dibilang ibarat tulang punggungnya teknik. Ilmu ini ngebahas statistika, dinamika, dan kinematika. Nah, hubungannya sama teknik industri apa? Di teknik industri itu, kita bakal ngerancang sistem kerja atau lantai produksi. Dan untuk merancangnya,
kita harus paham mekanika buat ngertiin cara kerja mesin-mesin di pabrik supaya proses produksi di pabrik bisa jadi lebih efektif dan efisien. Contoh simpelnya kayak mesin conveyor belt di pabrik. Mesin itu pakai konsep kinematika dan dinamika. Kita harus hitung kecepatannya, gaya geseknya, dan bebannya biar barang produksi gak macet atau rusak pada saat berpindah tempat. Kalau kita nggak ngerti fisikanya, sistem produksi yang kita rancang bisa stuck, lambat, atau bahkan chaos. Yang kedua, termodinamika. Ini berkaitan dengan energi, panas, dan entropi. Buat anak teknik industri, ilmu ini adalah kunci buat ngomongin efisiensi. Karena di pabrik, bakal banyak mesin-mesin yang ngasilin panas atau butuh energi gede. Termodinamika ini ngajarin kita gimana caranya ngerubah energi seefisien mungkin. Misalnya, manajemen energi di pabrik terkait pengkondisian udara di gudang penyimpanan. Kita harus hitung tuh perpindahan panasnya biar suhu ruangan bisa pas, tapi listrik nggak boncos. Kalau termodinamikanya jelek, biaya produksi jadi naik, alhasil perusahaan jadi rugi. Jadi fisika di sini bisa langsung efek ke duit. Ketiga, gelombang dan elektromagnet. HP yang lu pegang sekarang dan sensor-sensor otomatis di pabrik modern yang pakai IoT, itu semua dibikin pakai ilmu gelombang elektromagnetik fisika. Tanpa pemahaman fisika di bidang ini, revolusi industri 4.0 gak bakal mungkin kejadian. Jadi, valid ya kalau fisika itu bapaknya ilmu pengetahuan. Dari contoh kasus keilmuan teknik industri yang gue jelasin barusan, bisa disimpulkan bahwa tanpa mekanika dan termodinamika, teknik industri gak bakal bisa bikin sistem yang optimal. Jadi kesimpulannya, fisika bukan cuma soal ngafalin rumus-rumus kayak F sama dengan M dikali A, atau pusing ngerjain soal-soal di sekolah atau di kampus. Lebih dari itu, fisika sebenarnya adalah usaha manusia buat ngerti aturan main alam semesta ini. Dari hal yang paling kecil kayak atom dan reaksi elektron, cara kerja mesin industri di pabrik, sampai teknologi sehari-hari kayak smartphone dan listrik di rumah kalian. Bahkan gerak mekanika otot pada tubuh manusia juga termasuk fisika, dan masih banyak hal lain yang gak bisa lepas dari fisika. Karena kita ngerti aturan mainnya, kita bisa bikin optimalisasi teknologi, dan bahkan kita bisa ngembangin ilmu lain supaya kehidupan manusia jadi lebih mudah kayak sekarang. Semoga video singkat ini membuka pandangan kalian kalau fisika itu seru dan penting banget, khususnya buat kalian yang penasaran dengan cara kerja dunia dan seisinya. Gue Yanzil, seorang mahasiswa teknik industri. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau suka. Dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.